Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita mulailah dan kita mulai kita membaca kitab Hidayatus Salikin. Sebelum kita membaca kitab Hidayatus Salikin, sama-sama kita membaca istighfar dan kita membaca asyhadu, yaitu syahadat. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar dan dengan berkah syahadat yang kita baca, mudah-mudahan kita diampuni Allah Ta'ala dosa kita yang terdahulu dan dosa yang terkemudian, dan dosa keluarga kita, orang tua kita, jiran tetangga kita, juga seluruh muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita membaca istighfar dan membaca syahadat, dengan berkah juga kita membaca kitab Hidayatus Salikin, mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia di dalam ini dunia dan nanti bahagia di negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawafi salafina salih wa bihi sanadun ilaihi masyayikhana wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa rijaddadina wa rijami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina asyafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin radiyallahu anna wa ankum wa anil muslimin wa qala radiyallahu anhu. Yang keenam, fadilat, kemuliaan orang yang senantiasa berzikir, yaitu hampir, yaitu dekat malaikat daripadamu, dan suka mereka itu dengan yang demikian itu. Nah itulah ya. Jadi malam ini di dalam kitab Hidayatus Salikin membahas tentang masalah kemuliaan, fadilat dan kehebatan orang yang senantiasa berzikir, selalu berzikir. Jadi fadilat yang keenam bahwa malaikat itu parak lawan yang berzikir. Namun malaikat parak berarti hantu jauh itulah. Berarti hantu jauh. Nah, tapi kalau nya hantu parak berarti malaikat jauh. Nah, itu yang kalau biar mengerti ingat. Nah, itu kehebatan orang yang berzikir. Zikir itu diartikan dalam bahasa kitanya menyebut. Nah, menyebut di sini yaitu menyebut dengan lidah dan dengan hati.
hati jua. Jadi kada pantas bagi orang yang salik hanya menyebut dengan lidah. Diwajibkan dan diharuskan inya menyebut dengan hati jua. Umpama inya mengucap la ilaha illallah atau inya mengucap Allah, nah seharusnya sewajarnya hatinya pun mengucap nangka kaya itu jua. Allah nang di mulut, hati sama Allah jua. Atau la ilaha illallah nang di hati pang sama pengertian kayak itu juga. Itu nang dikisahkan. Nah kalau kayak itu selalu dikerja, diistiqomahkan, digawinya terus kayak itu tah. Nah mendapatkan tuhnya kelebihan, kemuliaan berzikir. Nah di antaranya itu malaikat dekat lawan inya. Itu kehebatan nang berzikir. Ada yang mengatakan malaikat yang dekat kepada nang berzikir itu malaikatul muqarrabin jarabian. Nah malaikatul muqarrabin itu tugasnya apa? Boleh jadi inya menjaga lawan nang berzikir tadi. Boleh jadi malaikatul muqarrabin ini bisa menolongi inya. Bisa juga boleh jadi malaikatul muqarrabin ini nang mahabarakan segala sesuatu kepada inya. Nah itu kehebatan yang berzikir. Bahkan dikisahkan oleh guru bahari bisa juga malaikatul muqarrabin ini jadi inya. Bisa juga kita jadi inya. Contoh misalnya contoh inya guring, ada tamu, ya, inya kada kau menghadapi tamu lalu jadi malaikatul muqarrabin itu bisa. Jadi malaikatul muqarrabin itu nang menghadapi tamu padahal nang asli orangnya itu guring kan. Bisa kayak itu. Mungkin kehebatan zikir kalah gitu nah. Mungkin orang itu sudah istiqamah dalam zikir dan zikirnya itu bukan hanya di mulut saja tapi di hati juga. Nah itu kehebatan berzikir lah ya. Zikir mudah nih bagi gamatan kita menguati zikir ya kalau memperkuat zikir wajar aja ya kalau. Itu yang keenam. Yang ketujuh, as-sabi'atu qurbullahi ta'ala minka wa kaunuhu ma'aka bila taqyifin wala tahdidin. Yang ketujuh, fadilat berzikir yaitu hampir Allah. Artian hampir itu mengintai, memandang kasih sayang Allah Ta'ala daripadamu dan adalah ia besertamu dengan tiada kaifiat, dengan tiada kaifiat itu cara bahasa kita tuh luas kecil dengan kadada luas kecil dan dengan tiada berhad, dengan tiada batas. Nah itu dikarenakan firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, ana inda zanna abdi bi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani, rawahu Muslim. Yang artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi adalah aku ya Allah Ta'ala pada sangka hambaku denganku. Nah itu. Jadi mun hambaku menyangka, contoh inya menyangka aku nih inya jadinya baik saja, bagus saja nang ditakdirkan lawan diinya tuh. Nah berarti bagus tuh kan Allah Ta'ala mentakdirkan inya. Namun inya menyangka jahat bang, jahat juga inya. Nah tapi ada setelah hadisnya tak. Nah dan Allah Ta'ala aku sertanya sekira-kira menyebut ia akan daku. Itulah biar. Jadi aku ya Allah Ta'ala bersama orang yang menyebut aku. Gitu telah ya. Jadi siapa yang paling banyak menyebut Allah berarti banyak tuh bersama dengan Allah lah, bersama dalam kasih sayang ya kalau ya. Amunnya bersama selalunya kita ini bersama ya kalau berzikir kah kita kada berzikir kah kita tetap kada bisa lepas bergantung dari Allah Ta'ala. Nya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini kada bisa lepas. Mau inya nang dijadikan orang kafir kah, mau dijadikan binatang kah, mau dijadikan inya tuh durhaka Allah Ta'ala, inya kada bisa lepas. Nah tetapi kada lepasnya inya kada sama orang yang beriman. Orang beriman kada bisa lepas juga cuman dalam kasih sayang. Tapi kalau nya orang nang kafir, nah itu boleh jadi kada dalam kasih sayang. Itu kada dalam kasih sayang tuh itu. Nah itu bagusnya.
Jadi seandainya kita ini nalawan Allah Ta'ala tapi dalam kasih sayang sidin, dalam rahmat sidin, nah amunnya kita berzikir. Tapi kalau nya kada berzikir, kada dalam kasih sayang Allah Ta'ala, itulah ya kasih sayang Tuhan nih. Allah Ta'ala luar biasa sudah mengkasih sayangi hambanya ya Allah, luar biasa teman. Jadi segala nikmat yang ada di alam semesta ini amunnya sudah tuh dihilangkan kenikmatan yang ada, diulah Allah Ta'ala nikmat lawan sidin, nah insyaallah ada nyaman lagi alam semesta ini, ada nyaman lagi hambar karena sudah terasai zauknya ke Allah Ta'ala, manis rasa ke Allah Ta'ala, sudah paham, sudah tahu. Jadinya dunia ini hambar apa? Nah itu, tapi orang mengalipin lah pian, orang nang alipin sudah itu, orang nang bujur sudah merasai makrifat sudah orang tuh. Kalau nya seandainya kayak ulun, tapi kalau pian bisa ya sekolah. Kalau kayak pian sekolah bisa ulun masih belum lagi, masih ada rasa nang mengkehendaki dunia dah. Jadi kalau nya masih ada rasa mengkehendaki dunia, belum benar di dalam zikir, belum benar di dalam mahabbahnya, bujur. Kalau nabi ya. Maka sayang ujar dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau seandainya itu masih belum bisa merasa cinta dengan Allah nang sebujur cinta, amunnya inya selama hidup belum merasai itu, kasihannya di waktu kenanya pas mati. Nah pas matinya itu kasihan, jadinya modelnya itu kada ada rasa tenang dalam mati itu. Tapi kalau nya orang ada sudah rasa makrifat, rasa senang Allah Ta'ala, paham dengan Allah. Hati paham tu mengertilah dengan segala yang ditakdirkan ke-nya. Insyaallah nya mun menghadapi mati santai aja, nyaman-nyaman aja nya. Nah itu. Kalau paham. Mudah-mudahan kita paham lah, mudah-mudahan paham. Apa aja dalam kitab tauhid tasdikun fi amrina. Jadi sebelum sidiknya manusia ini diwajibkan sidik dahulu. Ada kalanya kita belajar dalam kitab sifat 20 tenafian. Wajib bagi segala rasul bersifat 4. Yang pertama sifatnya sidik. Nah sebelum sidik tasdik. Nah sidik itu artinya benar. Nah, tasdik itu membenarkan. Nah jadi amunnya kita hendak jadi sidik, amunnya kita hendak dipangkat sidik, dipangkat yang benar, kita tuh harus membenarkan dulu. Apa yang kita benarkan? Segala perkara yang ini perkara Allah Ta'ala, semua daripada Allah Ta'ala. Apa aja perkaranya? Mau perkara nikmat, mau perkara balak, mau perkara suruh, mau perkara tegah, perkara baik, perkara buruk, seberataan itu daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala pada hakikatnya kayak itu ya kalafian. Nah imbah itu pulang dijelaskan oleh Nabi kita, apabila perkaranya itu kebajikan ya Nabi kita, apabila perkaranya itu kebaikan yang timbul di dalam hati, geretek hati nih itu baik ya kerjakan ya. Nah itu daripada Allah Ta'ala tak. Nah kita gawi. Nah amunnya kita gawi apa dapat rahmat kita. Nah tetapi seandainya perkara itu perkara jahat nih, kita kerjakan perkara itu, walau tauhidnya kita sudah paham, hakikatnya kita paham, tapi kita kerjakan kejahatan, lalu kita kata nih kejahatan ini pun juga daripada Allah Ta'ala, apa aja Nabi salah hikam, itu bukan khatar dari Allah Ta'ala, itu khatar syaitani itu. Nah biarnya khatar itu 4 dikisahkan dalam kitab Ihya. Ada khatar rabbani, ada khatar maliki, ada khatar nafsani, ada khatar syaitani. 4. Jadi khatar syaitani itu mengajak luwian kepada maksiat. Nah itu khatar ini geretek hati lah. Kita ini belum lagi mengerjakan suatu pekerjaan nih. Jadi geretek itu amun timbulnya kebaikan. Nah kebaikan itu yang kita harap itu Allah. Nah itu maliki itu. Tapi seandainya nang timbulnya itu kejahatan, nah berarti lain maliki itu, lain maliki. Jangankan Allah maliki gin kada. Kan itulah. Itu sekalinya Pak syaitani. Ya itu jadi gawian-gawian maksiat, gawian-gawian nang maulah dosa itu lain kata Rabbani.
lain khatar maliki, lain itu khatar syaitani. Nah kalau gawian yang mubah kayak makan, kayak minum, kayak berkawin, nah kayak sesuatu yang mubah nih, nah itu khatar nafsani, khatar nafsu nih, khatar nang diri kita seorang. Nah tapi kalau kita bukakan, kita niatakan gesan kebaikan, naiknya ke atas jadi khatar malikinya. Nah itu. Nah kalau khatta rabbani semata-mata jadinya karena Allah Ta'ala. Nang khatta rabbani ini nang bisa merasakan hanya satu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang nang arifin, orang nang sudah pangkatnya arifin. Lain arifin sini lain arifin pangkatnya sudah makrifat Allah Ta'ala. Nah itu ada kita ini juga maliki kin sokor mana sudah jadi. Nah itulah ya. Nah itu salah satunya kayak itu tuh. Sampai-sampai dikisahkan lawan guru tuh, jalan pertama Ujar Sidin hendak mendapatkan pangkat khatar maliki itu banyak-banyak Sidin berbuat ibadat, dipaksa untuk berbuat ibadat. Karena dengan berkat dipaksa tuh ada jika timbul di hati Sidin yang kuat khatar, kuat gretek hendak selalu mengerjakan itu. Ada aja kena timbul. Tetapi pemulaannya pertamanya dipaksa dulu, dipaksa, jangan dibawa santai. Nah itu ya. Nah karena Sidin kebanyakannya kita sekarang apalagi akhir zaman ini sudah barang kawa dipastiakan dah manusia itu sudah koler di dalam segala hal ibadat, sudah koler. Di dalam kitab-kitab dikisahkan masalah hari kiamat tuh, ciri hari kiamat tuh kebanyakan hamba Allah Ta'ala kada sama lagi kerjanya lawan orang bahari, kada sama. Jadi maklum aja ya kalau biar ibarat dahulu bisa beribadat 10.000, ini 10 aja. Apa tanda akhir zaman. Kada segin kan ulungin merasa juga. Mulai tanda akhir zaman. Sampai-sampai ulama mengatakan berfatwa nih, akhir zaman ini amalan yang paling mujarab Sidin guring. Kan amalan toh yang paling mujarab di akhir zaman tuh guring aja. Guring tapi niatnya meninggalkan maksiat. Ini orang guring itu kan mungkin mah maksiat lah. Lain guring ngarannya. Nah jadi munnya guring berniat meninggalkan maksiat pahala hukumnya. Itu nabian berpahala guring. Tapi bagus pangnya mun beramalan ya, kalau jangan guring juga. Jangan guring juga. Nah itu biar. Yang ketujuh lah, yang kedelapan pulanglah biar. As-saminatu isra'ul hafazati likatbil hasanati lidzakir. Yang kedelapan, bersegera, berancap-ancap, bercepat-cepat malaikat yang memeliharakan akan segala amal manusia. Di ketika menyurat akan kebajikan bagi orang yang berzikir. Jadi mun orang tuh ahli zikir, berlaku kebaikan, berbuat kebaikan tuh cepat barinya menulis. Itu sunnatullah lah wian. Itu sunnatullah Allah Ta'ala tuh. Jadi wajar-wajar aja teman Allah Ta'ala memberiakan kasih sayang kelebihan lawan orang yang sudah menghamba akan lawan Sidin. Wajar aja ada apa-apa. Itu tanda pemurah Allah Ta'ala lah. Allah ini sugih luar biasa, pemberian luar biasa pulang. Lawan jaga bahasa si hamba tadi mengakui pulang si hamba, ujar si hamba, aku ini semata-mata nikmat dari Allah Ta'ala, semata-mata bantu dari Allah Ta'ala. Ujar si hamba tadi, hamba tu panggil Allah Ta'ala, mun ikam kaya itu ujar Allah Ta'ala, aku tambah nikmat ikam Sidin. Itu pemurahnya Allah Ta'ala tuh. Nah itulah biar Allah Ta'ala Rabbul Alamin ya Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Melihat alam semesta gen luar biasa megahnya leh, apalagi ampun alam semesta tuh. Itulah biar kada segin melihat alam semestanya, melihat yang lain-lain yang ada di bumi ini nah luar biasa. Kayak melihat kopi, melihat wadai, dirasai kopi nyaman, mesti nang mengolah kopi ini lebih lagi nyaman. Atau wadai sama juga kayak itu,
atau orang lain sama juga gitu. Itu nyaman sudah si kopi tadi tah, apalagi orangnya tuh yang alamian. Jadi sangat kada wajar tuh, sangat kada wajar amun orang kada cinta lawan orang yang maha kasih tuh. Sangat kada wajar. Sangat kada wajar ya kalau yang maha kasih sayang ini pulang orangnya luar biasa pemaafnya luar biasa, pengampunnya luar biasa, pemberian luar biasa. Sampai di Quran terbayar wa in ta'uddu ni'matallahi lam tahsuha. Jikalau nih dihitung nikmat Allah Ta'ala, kada kau dihitung saking banyaknya tenang dijolong sidin ke kita, saking banyak benar. Sampai ada ulama arifin, ulama tauhid tulah wani berkata, ujar ulama tauhid, puji dan celah itu milik Allah Ta'ala. Nang patut dipuji Allah Ta'ala, juga nang patut dicela Allah Ta'ala juga jarang. Kalau Allah Ta'ala ini dicela kada membalas ke kita, tapi gimana kita teman mencela kawan kah, semasa seangkatan kita kah, kita mencela lawan sidin tuh kan, dimusuhinya kita coba aja. Tapi menurut Allah Ta'ala kada biar kita celah siang malam lawan sidin, datang kita ke sidin, ampun Tuhan, diampuninya. Nah itu kehebatan kita tuh Allah Ta'ala. Kada pernah berdendam nonton hambanya. Cuman si hambanya nih si hambanya nih kasihan, kada tahu dia kada tahu dia apa, kada tahu disepan kalau lah. Luar biasa bin Allah Ta'ala nih. Itu panglah bian syukur alhamdulillah iman yang Allah rezeki ganal tu iman, rezeki ganal tu Islam, itu rezeki ganal tu juga jadi umat Nabi. Itu syukur banahan diberiakan kita tah, diberi Allah Ta'ala itu syukur. At-tasi'atu bu'dus syaitan minka. Yang kesembilan, amunnya kita berzikir syaitan berjauh. Nah itulah ya, kada parak syaitan. Ulun aja bisa aja melihat orang berzikir juga sudah ya, cuman masih aja kesurupan. Nah kemungkinan inya kada suci kalau lihat, inya kada suci. Entah inya kada wudu kah, entah si orang yang ada suci kah. Namun orang yang suci aja berzikir aja, insyaallah ada mungkin parak syaitan, dah mau parak, dah mau. Masih aja kesurupan kurang dustainya, itu kata kesurupan. Dustainya lah ya, itu stres kadang bisa kayak itunya. Itu. Dan kata Syekh Abduluddin rahimahullahu taala, inna syaitan. Ini yang berkata Syekh Abduluddin lah, pian sidin kasyaf lain nabi ini. Mun nabi lebih lagi ya kalau walinya kasyaf tuh, walinya melihat iyalah. Inna syaitana yarkabu ahadana kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala azza wa jalla fa innahu daiman waqifun tujahal 'abdi fa kullama ghafala an dzikrillahi ta'ala istahwadha 'alaihi wa kullama dzakarallaha ta'ala yanzilu falau kushifa li ahadina la ra'a iblisa yarkabuhu kama yarkabu ahadunal himar wa yasrifuhu kaifa sya'a tulan nahari wal laili. Yang artinya Jasidin ujar Syekh Abduluddin nih, bahwasanya syaitan Jasidin melihat sidin ya kalau dibukakan hijab lawan Tuhan, bahwasanya syaitan itu mengendarai ia akan seseorang daripada kita setiap tiap yang lupa daripada zikrullah. Udah ya. Jadi munnya lupa dikendarai lawan syaitan, jadi wajar aja penyarikan, panggapan jadi guru koler iba buat ibadat, nah mungkin di situ kalau lah zikirnya ada ndak. Ya zikir itu ada nang dawam lah, ada nang waya-waya. Zikir itu ada nang dawam, ada nang waya-waya. Dawam itu nang selalu ya kalau selalu berzikir itu. Nah itu karena syaitan itu senantiasa kada koler syaitan dah, senantiasa berdiri berbatulan hamba Allah Ta'ala berhadapan lawan di kita. Nah syaitan itu sebenarnya kayak kita kada melihat. Nah maka tiap-tiap lupa ia daripada zikir kepada Allah Ta'ala, maka mengendarai dan mengarasi. Wah kita tuh apa
Mesetir atasnya oleh syaitan. Dan tiap-tiap menyebut akan Allah Ta'ala, maka turun syaitan itu kada lagi mengendarai kita. Namun kita berzikir tak menyebut Allah, ingat Allah Ta'ala, turun inya. Nah itu. Maka jikalau dibukakan Allah Ta'ala bagi seseorang daripada kita akan hijab, akan itu niscaya melihat ia akan iblis. Nah, iblis itu mengendarai akan dia hamba Allah Ta'ala, seperti mengendarai oleh seseorang akan himar, akan keledai, dan memalingkan akan dia kemana yang dikehendakinya dengan sepanjang siang dan malam selama inya kada berzikir. Itulah biar munnya kada berzikir dikendari lawan syaitan. Tapi munnya berzikir bang kada, insyaallah kada, insyaallah kada. Itulah biar. Nah, itu kemuliaan dalam berzikir. Nah, yang ke-10 ulang. Al-ashir anna dzikrallahi ta'ala 'alal iman wa haqiqatihi muhabbatul 'abdi li sayyidi. Yang ke-10 daripada kemuliaan, kesempurnaan, fadilat orang yang senantiasa di dalam zikrullah tetapi atas dasar iman. Itulah biar. Inya berzikir bujur-bujur, inya hatinya kada kosong. Nah, itu walau satu kali. Itu walau satu kali hatinya kada pernah kosong toh. Dan hakikatnya nanti pasti kasih hambanya itu kepada Tuhannya. Itulah ya. Nah, itu yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ujar sidin itu, apabila ada orang yang berzikir karena iman, bukan karena yang lain dah. Jadi berzikir karena Allah semata-mata bantuannya, semata-mata nikmatnya, semata-mata karena inya aja tah. Dengan itunya berzikir tah, ada tuh dibarinya kena Tuhan bari kena inya tuh kasih lawan sidin, cinta lawan Tuhan dibariakan insyaallah. Alhamdulillah. Itu perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, sidin sudah menjajaki yang alabian, sidin sudah mengalami masalah yang kakak ini. Jadi kita sebagai orang yang kurang, nah kalau tiba ilmu wajib aja kita mentasdik sidin, kita benarkan apa yang dikisahkan lawan sidin. Karena orang banyak aja juga membenarkan sidin, banyak orang yang membenarkan sidin. Insyaallah dengan tasdiknya kita, dengan membenarkannya kita lawan sidin, mudah-mudahan jadi kayak sidin juga. Dalam Quran ada tak apa aja, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang telah yang sudah beriman lawan Allah Ta'ala disuruh takut Allah Ta'ala. Nah, tuntung takutan, tuntung takwa. Nah, wa kunu jadikanlah kamu ma'as shadiqin, dengan orang yang sidikin. Percaya barang dulu, intinya percaya lawan orang yang sidik dulu. Namun kada percaya ngaliham lah ya. Tapi percaya Pak, insyaallah kita yakin orang yang sidik ini ada. Sidik itu ada orang tahu di alam gaib pasti ada. Orang yang paham dengan Allah, melihat modelnya nih dengan Allah ada insyaallah. Ada insyaallah. Nah, sampai situlah biar mudah-mudahan dengan berkat dibacanya kitab Hidayatus Salikin, mudah-mudahan kita ditambah selalu iman, ditambah selalu ibadat, mudah-mudahan kita diberinya taufik hidayah di dalam mengerja segala ibadat, dan ditambah-tambah dengan kebahagiaan hidup di dalam dunia dan di dalam nanti akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa agrimna bid taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum